Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat menjadi berkah. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Sekarang tentang sistem pencernaan manusia. Subbabnya, struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mampu mengidentifikasi organ-organ pada sistem pencernaan serta proses pencernaan. Kedua, mampu menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Yang ketiga, mampu mengetahui gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Proses pencernaan ada dua, yaitu yang pertama secara mekanisme, yang kedua secara kimiawi. Secara mekanisme itu proses pencernaannya menggunakan gigi, sedangkan secara kimiawi itu menggunakan enzim pencernaan. Organ pencernaan ada dua, pertama organ pencernaan utama, yang kedua organ pencernaan tambahan. Kalau organ pencernaan utama itu ada 5. Yang pertama rongga mulut, kerongkong, lambung, usus besar, dan anus. Sedangkan organ pencernaan tambahan ada hati dan pankreas. Setelah itu kita akan menjelaskan satu persatu. Di samping kiri ada gambar mulut. Pada mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam mulut makanan dicerna secara mekanisme dan kimiawi. Tadi kan sudah dijelaskan mekanisme itu menggunakan gigi. Gigi berfungsi untuk mencerna makanan, dan lidah berperan membantu menelan makanan dan mengatur lemak makanan serta mendorong makanan untuk masuk ke kerongkongan. Dan juga terdapat enzim pitialin yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kedua, ada kerongkongan. Nah, panjangnya itu kurang lebih 20 cm. Pada pangkal kerongkongan terdapat namanya epiglotis yang menutup tenggorokan saat kita menelan makanan. Nah, di dinding kerongkongan melakukan gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan menekan makanan agar masuk ke lambung. Nah, itu ada gambarnya, ada faring, ada beberapa yang ada di kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Nah, lambung itu terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Dan terjadi pencernaan secara kimiawi. Yang pertama ada asam lambung HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Nah, yang kedua ada enzim pepsin, yaitu mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga itu enzim renin untuk mengumpulkan protein dan susu. Nah, ada gambarnya, lambungnya. Itu juga ada bagian kardiak, pilorus, dan fundus. Yang keempat ada usus halus. Nah, ada gambarnya, ada beberapa. Nah, terjadi pencernaan secara kimiawi di usus halus. Terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari yang disebut dengan duodenum, usus tengah, jejunum, usus penyerapan atau ileum. Nah, enzim pencernaan berasal dari pankreas, antara lain ada tripsin, amilase, dan lipase. Yang selanjutnya ada usus besar. Nah, ada itu terdapat gambar usus besar. Nah, di usus besar terjadi pengaturan kadar air pada sisa pencernaan makanan atau feses dan pembusukan sisa makanan. Dan di usus besar juga terdapat bakteri E. coli yang berfungsi membusukkan sisa makanan menghasilkan vitamin K. Dan fungsi usus besar adalah untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Nah, ini terdapat video pencernaan. Hey kawan, namaku Gilbert.
Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun, yogurt. Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tumbuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Omong-omong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pengunyahan ini. Ayo turun. Wih! Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batuk terus-menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat. Semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhentian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merentangkannya, yang tidak kusarankan karena itu perlu digulung. Dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan, empedu. Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir, empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik. Dan benda yang terlihat seperti buah pir di sana, itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang.
Dinding usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku, usus besar. Juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Shh, kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh. Apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas air kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh. Dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus, seperti ini atau yang ada di sana, yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh, harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sfinkter lemas, tara, feses keluar. Sampai jumpa pizza dari sarapan kemarin. Apa? Di sini tidak ada yang makan pizza dingin untuk sarapan. Baiklah, kalau begitu, seperti apa sarapanmu biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Omong-omong, saat momen yang belum tepat untuk mengeluarkan feses, sfinkter berkontraksi. Sensor rektum itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu seharusnya senang, rektum dan sfinktermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menyetir ke kantor, berkencan, membeli bahan makanan, tidur. Tapi ketika kamu tidak bisa menahannya lagi, sfinkter eksternal memberimu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor-sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya. Selamat tinggal. Contoh video pencernaan pada manusia. Organ pencernaan tambahan. Tadi kan udah dijelaskan organ pencernaan yang utama. Sekarang Ibu jelaskan organ pencernaan tambahan. Yang pertama itu hati. Hati berperan dalam proses detoksifikasi atau menetralkan racun yang terdapat dalam darah. Yang kedua, sel-sel hati menghasilkan getah empedu yang mengandung kolesterol, garam, empedu, bilirubin, dan elektrolit. Sistem pencernaan itu juga ada gangguan pencernaannya, dan upaya penanggulangannya adalah ada beberapa sistem gangguan pencernaan. Yang pertama itu MAG atau gastritis. MAG adalah peradangan pembengkakan
pada mukosa lambung. Ma dapat disebabkan oleh faktor iritasi, infeksi bakteri, Helicobacter pylori, dan ketidakteraturan dalam pola makan. Jadi biasanya kalau kalian menunda makan itu kan pasti perut sakit. Nah, itu bisa juga karena pola makan kalian tidak teratur. Nah, penanggulannya itu dapat dicegah dengan cara makan teratur, menghindari makanan yang terlalu asam dan pedas, mencuci tangan sebelum makan. Kedua itu ampedistis, yaitu radang usus buntu disebabkan oleh infeksi oleh bakteri. Nah, penyakit ini dapat dicegah dengan meningkatkan daya imun dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak vitamin. Tidak terlalu sering menunda buang air besar. Jaga konstipasi. Nah, konstipasi itu adalah sembelit. Terjadi karena adanya penyerapan air yang berlebihan di usus besar. Konstipasi ini dapat dicegah dengan cara mengonsumsi banyak makanan seperti sayuran, buah-buahan. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang kalian harus kerjakan. Sistem bekerjanya kalian kerjakan di buku, di foto. Setelah itu kalian kirim ke e-learning MTS. Itu di K13-nya nanti Ibu siapkan ruang buat uploadnya. Sekian dari materi yang Ibu jelaskan. Semoga kalian paham. Semoga ilmu yang kalian dengarkan berkah. Terima kasih. Di sini ada sedikit motivasi. Jangan menyerah, menderitalah sekarang, hiduplah sebagai juara nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.